Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Badai luar angkasa. Pemandangan kelompok Xiao yang tiba-tiba menjadi hitam begitu mereka melangkah ke wormhole. Tubuh mereka tiba-tiba terasa seperti kehilangan berat badan. Namun, perasaan ini dengan cepat menghilang sesaat kemudian. Segera, terowongan luar angkasa yang aneh muncul dalam pandangan mereka. Hal yang muncul di depan kelompok Xiao Yan adalah terowongan luar angkasa yang tidak bisa dilihat ujungnya. Di kedua sisi terowongan ada penghalang ruang berwarna perak samar. Ada lebih dari 10 terowongan yang berukuran 10 kaki di dalam dinding luar angkasa. Ujung terowongan itu gelap gulita. Bagian atas dan bawah terowongan adalah kegelapan serupa yang menyebabkan seseorang merasa takut. Riak spasial yang padat samar-samar merembes keluar dari mereka. Seluruh terowongan sangat sunyi tanpa suara sedikit pun. Xiao Yan tanpa sadar merasa linglung saat melihat terowongan ruang angkasa semacam ini untuk pertama kalinya meskipun dia biasanya tenang. Tatapannya perlahan melihat ke arah penghalang yang dibentuk oleh kekuatan spasial di kedua sisi terowongan. Di luar itu adalah kegelapan yang tidak pernah berakhir. Tidak ada yang tahu pemandangan seperti apa yang ada di sana. Kakak Xiao Yan, keluarkan space boat yang diberikan leluhur klan Luo padamu. Kecepatan terbang benda itu di tempat ini cukup cepat. Dengannya, kita hanya perlu 20 hari atau lebih sebelum kita bisa tiba di Central Plains. Xin Lan tiba-tiba berbicara dan memecah keheningan yang mematikan ini. Xiao Yan juga pulih setelah mendengar ini. Dia menjabat tangannya dan space boat muncul di dalamnya. Benda ini baru saja muncul ketika bergerak seperti ikan yang baru saja masuk ke air dan mengembang bersama angin. Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi perahu besar 10 kaki di depan mata tertegun Xiao Yan. Permukaan perahu memiliki benang dengan kekuatan spasial berwarna perak samar yang mengalir di atasnya, menyebabkannya tampak sangat misterius. CK. Benda ini benar-benar memiliki kegunaan seperti itu, tidak heran harganya sangat mahal untuk dibuat. Mulut Xiao Yan segera mengeluarkan seruan klik saat dia melihat perubahan ini. Tubuhnya melompat dan dia memimpin untuk melangkah ke perahu ini. Ziyan yang penasaran dan dua lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Ada titik masukan di kemudi kapal. Selama beberapa douki dituangkan ke dalamnya, itu akan memungkinkan kapal luar angkasa ini terbang di dalam terowongan luar angkasa. Kapal luar angkasa ini benar-benar barang yang bagus. Ada faksi dan toko di Central Plains yang berspesialisasi dalam menjual barang-barang semacam itu. Di sana, space boats dibedakan berdasarkan kelas. Kelas 9 adalah yang tertinggi sedangkan kelas 1 adalah yang terendah. Dari tampilan space boat ini, sepertinya itu sekitar kelas 4 atau lebih. Xin Lan tersenyum penuh kasih saat dia menjelaskan. Xiao Yan melirik ke depan perahu dengan heran. Dia mengangguk sebelum melihat penghalang ruang di kedua sisi. Dia bertanya, benda ini tidak akan keluar, kan? Tidak, itu tidak akan terjadi. Space boat hanya dapat digunakan di dalam terowongan luar angkasa. Benar-benar tidak berguna di luar. Selain itu, selama seseorang mempertahankan rute terbang yang lurus, biasanya tidak akan terjadi apa-apa. Tentu saja, tidak ada yang pasti. Bahaya selalu ada kemanapun seseorang bepergian. Selain itu, tempat ini juga menyembunyikan banyak bahaya saat seseorang menemaninya, namun, kemungkinannya untuk bertemu dengannya sangat kecil. Saya belum pernah bertemu hal seperti itu selama berkali-kali saya menggunakan lubang cacing. Xin Lan Menzensang. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Dia duduk bersila di depan perahu. Dia menoleh ke Ziyan dan yang lainnya, kalau begitu, semua orang harus menunggu. Sekarang, perjalanan dimulai. Xiao Yan melambaikan tangannya saat kata-katanya terdengar. Douki yang kuat melonjak sebelum memasuki titik masukan. Seketika, seluruh perahu terguncang. Akhirnya, tenaga dorong keluar dari bagian ekor kapal. Dengan suara, siu, kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak yang memotong ruang angkasa dengan cara seperti kilat saat melesat secara eksplosif ke dalam kegelapan yang kosong. Kecepatan kapal luar angkasa sangat menakutkan di dalam terowongan luar angkasa.
Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang mengejar bintang dan bulan. Kelompok Xiao Yan hanya bisa melihat dua dinding ruang berwarna perak bergerak terbang kembali dengan suara siu-siu saat mereka duduk di dalam perahu. Kecepatan semacam ini menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Cahaya perak diam-diam melintas di dalam terowongan luar angkasa yang sunyi. Sesaat kemudian, itu menghilang ke ujung kegelapan. Penampilan itu seolah-olah itu adalah pengelana yang kesepian di luar angkasa. Yang disebut wormhole adalah koneksi antara dua lokasi yang memungkinkan jarak di antara mereka menjadi sangat pendek. Menurut apa yang dikatakan Xinlan, mereka seharusnya bisa mencapai Central Plains setelah 20 hari atau lebih dengan kecepatan mereka. Jika mereka melakukan perjalanan di dunia nyata, kemungkinan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai Central Plains dari Horizon City. Setelah kesegaran awal, perjalanan kembali menjadi membosankan. Ziyan tidak bisa lagi menahan kebosanan setelah merebut perahu untuk bermain selama beberapa jam. Dia mengembalikannya kembali ke Xiao Yan, memasuki kabin, dan tidur. Xiao Yan tidak berani secara acak memasuki kondisi pelatihannya saat melakukan perjalanan di terowongan luar angkasa semacam ini, penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini lebih dari cukup untuk mempertahankan dukungan kapal luar angkasa. Oleh karena itu, dia tidak berlatih sekalipun selama periode perjalanan yang tersisa. Dia perlahan akan memulihkan Douki yang kelelahan dengan sesekali mengonsumsi pil obat. Meskipun kecepatan di dalam terowongan luar angkasa jauh lebih cepat daripada di dunia luar, kebodohannya juga lebih besar. Kegelapan seragam akan menyebabkan seseorang yang lemah mental merasakan iritasi di dalam hati mereka setelah melihatnya untuk waktu yang lama. Beruntung Xiao Yan bukan satu-satunya orang yang hadir di tempat ini. Kalau tidak, kebodohan itu kemungkinan besar bahkan akan menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Waktu menghilang dengan tenang selama jenis kebodohan ini. Cahaya perak melintas di dalam terowongan ruang angkasa berwarna perak yang samar ini. Di atasnya, seorang pria muda berjubah hitam secara mekanis mengangkat tangannya dan gelombang Douki melonjak. Biarkan aku yang mengambil alih. Suara lembut tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan. Jia Tehkejut. Dia menoleh dan melihat bahwa dokter peri kecil telah muncul di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, sudah berapa hari sejak kita memasuki terowongan luar angkasa? 16 hari. Kita seharusnya bisa mencapai tujuan kita setelah beberapa hari lagi. Dokter peri kecil tersenyum saat dia menjawabnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke arah Xiao Yan dan duduk bersila di belakangnya. Gelombang pilar Douki melesat dan segera berlama-lama di atas masukan energi. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia menarik tangannya ke lengan bajunya saat kelelahan melintas di matanya. Meskipun periode perjalanan ini tidak terlalu banyak menghabiskan Doukinya, dia sangat lelah secara mental. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan perlahan membaringkan tubuhnya. Tangannya menangkup bagian belakang kepalanya saat matanya menyaksikan kegelapan tak berujung. Sesaat kemudian, dia sedikit menoleh, menatap lekuk anggun di bawah gaun putih di sampingnya dan tersenyum. Dia berkata, saat ini, kami telah mengumpulkan semua hal yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Namun, karena peringkat 6 Sky Poison Dragon Scorpion Beast itu, kemungkinan besar itu tidak akan dapat mencapai efek yang sempurna. Saya juga tidak begitu yakin apakah akan ada gejala sisa. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita tetap mencoba yang terbaik untuk mengikuti persyaratan pil racun demi keamanan dan mendapatkan peringkat 7 binatang kalajengking naga racun langit. Kami akan menangani tubuh racun yang menyedihkan setelah itu. Kecuali saat ini adalah saat kritis, yang terbaik adalah tidak menggunakan monster core peringkat 6 itu. Ya, terserah Anda untuk memutuskan masalah ini. Dokter peri kecil menganggukkan dagu seputih saljunya dan menjawab dengan lembut. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi dari Xiao Yan, tampaknya orang yang membuat keputusan atas masalah ini selalu Xiao Yan. Dia tidak menolak perasaan seperti itu. Sebagai seorang teman, aku benar-benar sangat berbakti. Xiao Yan mengangkat kepalanya ke langit dan mendesah. Suaranya menggandung nada menggoda. Dokter peri kecil tiba-tiba tersenyum saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera memutar matanya, menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, apakah hanya teman ya? Xiao Yan tercengang oleh kata-kata dokter peri kecil.
Pertukaran pandangannya. Setelah itu, matanya tanpa sadar menjauh. Dalam sekejap, suasana di depan perahu menjadi sedikit aneh. Bang, Suasana aneh semacam ini tidak berlangsung lama sebelum dihancurkan oleh guncangan hebat yang mendadak dari perahu. Xiao Yan dan dokter peri kecil terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala. Dengan wajah serius, mereka menemukan bahwa kedua sisi terowongan luar angkasa tidak jauh di depan, di mana dinding terowongan yang terbentuk dari kekuatan spasial telah menjadi jauh lebih lemah. Dalam sekejap orang bahkan bisa melihat kegelapan di luar terowongan. Apa yang telah terjadi? Seruan kaget terdengar dari dalam kabin. Zizan dan Sinan busu-busu lagi. Dengan sapuan pandangan mereka melihat dinding ruang angkasa yang jauh lebih lemah. Dinding ruang di sini belum sepenuhnya diperbaiki. Gaya eksternal telah merusak keseimbangan di dalam terowongan. Hati-hati. Kekuatan eksternal telah merusak keseimbangan wormhole. Sinan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak akan terjadi apa-apa, bukan? Xiao yang mengerutkan kening dan bertanya. Itu tidak pasti. Jika dinding ruang angkasa menjadi ilusi, sangat mudah terjadinya badai ruang angkasa. Jika kita ditarik ke ruang ketiadaan oleh badai, sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri hidup-hidup kecuali kita adalah elit Douzons. Sinan ragu-ragu sedikit sebelum berbicara dengan senyum pahit, sekarang kita hanya bisa berharap bahwa kita akan melakukannya. Tidak memenuhi hal itu. Menurut kecepatan kami akan segera mencapai Central Plains. Xiao yang mengerutkan alisnya lebih erat saat mendengar ini. Dia menoleh ke dokter peri kecil, perlambat kecepatannya sedikit. Hati-hati dengan gaya isap yang disalurkan dari luar dinding ruang. Ekspresi dokter peri kecil juga menjadi serius. Douki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Itu segera melilit perahu. Setelah itu, kapal dengan cepat melaju melalui terowongan luar angkasa. Kelompok Xiao yang menghabiskan 2 hari berikutnya dengan sangat gugup. Ini karena dinding ruang semakin menjadi ilusi. Ruang kosong hitam pekat bahkan telah muncul di beberapa tempat. Kekuatan hisap yang ditransmisikan dari lubang kemungkinan akan menyedotnya jika dokter peri kecil tidak menggunakan doukinya untuk menstabilkan kapal. Meskipun demikian, perjalanan itu masih sangat menggetarkan jiwa. Untungnya, meskipun ada hal-hal yang menggigil, yang disebut Space Storm tidak muncul. Kelompok Xiao yang perlahan menghela nafas lega karena ini. Namun, pada hari terakhir, ketika mereka berpikir bahwa semuanya akan terus lancar. Suara retakan yang jelas dan angin bersiul yang tidak biasa tiba-tiba terdengar, menyebabkan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.